Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Rikayanti Barubis dari Prodi Matematika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari uji normalitas dengan teknik Lilliefors dari hasil kemampuan pemahaman konsep matematika. Di sini ada dua data. Yang pertama kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kita harus mencarinya satu persatu. Di sini kita mulai dari kelas eksperimen. Untuk mencari datanya, terlebih dahulu kita harus mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar. Karena di sini sudah terurut dari yang terkecil dan terbesar, jadi tidak perlu lagi kita urutkan. Jadi untuk menjadi pelajaran aja buat kita, materi tambahan, di sini kita blok dulu. Kemudian kita pilih sort and filter, kita pilih sort smallest to largest. Nanti dia akan otomatis tersusun dari yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya kita cari Z. Untuk mencari Z itu data dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Jadi di sini belum diketahui rata-rata dan standar deviasinya, maka kita cari dulu. Caranya itu sama dengan average atau average dibuka kurung, baru kita blok semua nilainya ini. Setelah itu tutup kurung, lalu di enter. Selanjutnya standar deviasinya itu caranya sama dengan S standar deviasi sampel, baru kita blok nilainya, tutup kurung, enter. Lalu setelah dapat standar deviasi dan rata-rata, kita bisa mencari Z-nya. Dengan Z-nya dengan cara sama dengan kita buka kurung, kita blok nilainya, lalu kita kurang dengan rata-rata, kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan standar deviasi. Karena nanti mau kita tarik ke bawah, maka ini harus kita kunci dulu dengan cara mengklik F4 di keyboard di depan R4 ini. Kita klik F4 dan di sini juga kita klik F4, maka otomatis dia akan terkunci. Kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Oke. Setelah dapat Z-nya, kita bisa mencari FZ atau nilai peluang dengan cara sama dengan norma distribusi yang ini, buka kurung, lalu kita blok nilai Z-nya. Kita tutup kurung, enter. Oke, lalu bisa kita tarik ke bawah. Oke, setelah itu SZ-nya atau nilai proporsi, caranya sama dengan if, buka kurung, nilai yang pertama sama dengan nilai yang kedua, titik koma, lalu kita blok. Lalu kita blok yang di sini N6 ini, titik koma. Lalu kita blok nomor 1 dibagi dengan banyaknya data. Banyak data di sini ada 24, berarti dibagi dengan 24, tutup kurung, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Setelah itu kita mencari FZ dikurang SZ-nya dengan cara sama dengan buka kurung, FZ dikurang dengan SZ, tutup kurung, enter. Lalu kita tarik ke bawah.
Kemudian karena sudah dapat semua nilainya, kita tinggal mencari L hitung. Mencari L hitung, rumusnya itu sama dengan max buka kurung, kita blok FZ dikurang SZ-nya, tutup kurung, enter. Dan L tabel, dalam tabel itu sudah ditentukan untuk yang 0,05, maka L tabelnya sama dengan 0,17173. Baik, di sini karena L hitungnya kurang dari L tabel, maka sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Sebelumnya yang tadi itu salah. Yang benar itu adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Lalu ini ada data kedua dari kelas kontrol. Cara carinya sama seperti data pertama tadi, dan hasilnya juga sama. F hitungnya itu kurang dari F tabel, sehingga hasilnya itu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Baik, di sini kita yang kedua adalah uji homogenitas. Uji homogenitas ini hanya diambil dari nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini ada dua cara, manual dan secara langsung. Kita coba dulu secara langsung ya, dari data, lalu ke data analisis. Kita klik, lalu kita pilih F-test to sample for variance. Oke. Lalu untuk variabel satunya kita blok kelas eksperimennya. Setelah itu untuk variabel 2-nya kita blok kelas kontrol. Setelah itu kita pilih output rank. Lalu kita klik di sini. Kita cari mau di mana kita letakkan. Kita klik yang di sini saja. Oke, setelah itu klik OK. Maka otomatis dia akan keluar seperti ini, dan kita sudah mendapatkan F hitungnya itu adalah 0,433683. Selanjutnya kita cari dengan manual. Yang pertama itu kita cari varian satunya dulu dengan cara sama dengan var buka kurung, kita blok kelas eksperimen ini, kemudian tutup kurung, lalu kita enter. Yang kedua, varian 2 juga sama dengan var buka kurung, kita blok kelas kontrolnya. Setelah kita blok kelas kontrol, lalu bisa kita enter. Dapat, dan lihat varian 1 dan varian 2-nya sama seperti kita cari langsung. Selanjutnya kita cari F hitungnya. Mencari F hitung itu varian 1 dibagi dengan varian 2. Sama dengan buka kurung, kita klik varian 1 dikurang, bukan dikurang tapi dibagi varian 2, kita tutup kurung, lalu kita enter. Sama kan hasilnya dengan cara langsung. Setelah itu mencari F tabelnya. Yang terakhir itu dengan cara sama dengan F, kita pilih yang in titik RT. Lalu di sini ada probability kita 0,05. Lalu di sini ada dig freedom 1, yaitu banyaknya kelas eksperimen dikurang 1, yaitu 24 dikurang 1 sama dengan 23. Lalu dig freedom 2 itu banyaknya kelas kontrol dikurang 1, 23 dikurang 1 sama dengan 22. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Dapat hasilnya seperti ini.
Baik, setelah dapat hasilnya, kita tinggal nyari kesimpulannya. Kesimpulannya itu kita lihat F hitungnya itu ternyata kurang dari F tabel. Berarti F hitung kurang dari F tabel, maka dia itu homogen. Berarti data tersebut adalah homogen. Selesai. Jadi itu kesimpulannya. Untuk yang pertama itu dia homogen, dan untuk yang data pertama itu dia berdistribusi normal. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.